Oh, bisa spotlight berdua gini ya? Siapa? Siapa, Bil? Bisa spotlight. Yang college nggak ada spotlight juga tuh. Spotlight apaan sih? Jadi di tengah gitu. Hah? Nggak tahu. Tuh, remove all spotlight. Apa maksudnya? List belum on cam. Oke. Coba saya on cam. College Dah, lagi makan saya. enggak udah selesai. Oh, Selesai. udah nggak apa-apa, santai aja lah. Kan roti gua. Bintang tamu kita masih on the way ya. Ya tuh Woi, aja Lius, deh. Ih, Terus itu tuh udah kedengaran udah suaranya ada. tuh. Udah ada. Mana itu? iya, gue nginstall Discord dulu nih. Kan install kayaknya. Yo, lu di mana yo? Kok nggak Di kelihatan ini rumah lah. mukanya? Rio, Hah? Masa nggak ada sih? Tina, Tina, Belum. gimana ini? Belum on cam. Belum on cam Oh, ya? pantas. Nah, Oh, ini Mantap, dia. mantap. mantap. Mantep ini. Dari ruangannya aja itu udah ilustrator banget sih. Enggak lagi lah Warnanya, ruangan. warnanya bisa gitu ya. Ya Enggak lah kursinya kok, ruangan. kursi. Ruangan lu, Lius, yang seram. Ya, apa yang serem? Lagi di cafe. Gue ini nggak punya ruangan, makanya gue ke Starbucks ini. Iya. Ruangan. Kok gue nggak bisa login Discord ya? Bentar dulu, password gue apa Discord gue ya? Oh, Eh, log out. Udah nih kayaknya nih. Panda, klik panda, panda, panda. Weh, lu pakai baju Batman ya? Apaan? Iya, Kelelawar malam. masih Untung, masih ini gue masih lembur-lemburan. untung bukan kupu-kupu malam. Salah. Aja. Generasi lo jauh banget, Lis. Generasi itu dong Peter Pan. Masih lu. Ya. Oh, nggak bisa login ya. Suruh klik all image containing animal. Tapi kalau udah gue klik, ulang terus. Panda nih gue klik. Please try again. Anjir. Open Discord in your browser. Kita dalam 2 menit kita mulai ya. Boleh. Oke. Lu install Discord itu Gue tuh install, pantesan kenapa nggak nongol lagi notifikasi, ternyata hilang. Apa karena abis gue bersih-bersihin anjir. Bentar, bentar. kayak web punya aja lebih enak. Iya nih, pakai web. Nah, masukkan. Coba lihat. Ini web beres. lu pakai PC apa pakai Loh, tar, gue salah masuk. Ini gue pakai akun yang handphone gue yang satu lagi. Wah, Gue bingung, nggak ya pernah gue logout soalnya jadinya the result is akunnya being banyak rate nih. limited. Kagak, gue pernah bikin dua, cuman yang satu nggak kepake. Ini apa sih the result is being rate limited? Lu Bentar. bukannya ada juragan cupang, juragan apa ya? Juragan cupang ya? Iya, petani cupang. Petani cupang. Cuman tuh yang itu gue tuh pernah salah bikin. Nah, Namanya aja kreatif bener, petani cupang. coba apa gara-gara biasanya kegabung gua. sama account sosmed gitu kadang-kadang. Iya, taruh. Gue nggak bisa masuk. Oh, bisa buka Discord tempatmu menunggu Google Analytics. Ada aja problem ya. Nah, buka website yang lain masuk, buka Discordnya nggak bisa. Bentar ya. Ya yang lain on cam boleh mau buka. Soalnya kayak lebih seru ya Lihat. kalau kita ngobrol-ngobrol bisa
mukanya gitu. Ada mukanya gitu ya. Iya. Jadi kesannya kayak nggak sama kita berempat doang gitu ngobrolnya. Jadi kayak Yoi. ada audiensnya gitu. Kita berapa orang sih? Udah lumayan tuh, ada 49 atau 50 orang lah. Oke, Discord-nya fucked up. Sebentar dulu ya. Kok nggak bisa Discord-nya kalau gue buka tuh? Buka Discord di browsermu. Tapi pas gue buka blank. Aja. Coba pakai browser lain lah. Handphone aja yo. Handphone. Iya nanti gue ngeliat gambar gimana? Nggak apa-apa. Ya kalau handphone gue lagi pakai handphone sekarang. Lihat gambar. Oh, buat lihat gambar-gambar anak-anak ya. Ya kan nggak tahu Betul tadi juga. gue kayaknya ada gituan. Betul juga ya. Yang tadi pas Petanya. lagi resik ada gak? Ada, cuman gue lupa. Gue kirain dulu ada apa? Gue kirain Discord gue udah ada. Ayai. Coba nih masuk nih gue nih. Welcome to the Discord loh. Kok jadi baru semua masuknya? Gue biasa loginnya pakai QR code itu dari HP gitu. Dari HP QR code. Kalau HP-nya udah ada connect Discord. Ada QR code. Bentar ya. Ya, gue juga nggak hafal bisa passwordnya soalnya. Jadi kayak QR aja gitu. Kebanyakan ini anjir. Kebanyakan iya. Nah, ini masalahnya kok Discord. Discord. QR code-nya juga nggak ada. Loginnya tuh ngeblank layarnya. Nah, gini deh, bentar ya. Bentar dulu. Ke bawah bentar. Kalau nggak pakai Discord juga nggak apa-apa. Kayaknya kan kita nggak ini. Iya, ngobrol-ngobrol aja sih. Oh iya. Lo komenin gambar gua aja yo. Gile. Itu lo sama aja nyuruh pemain futsal kelas kelurahan suruh komenin David Beckham. Udah gue pakai ini aja ya. Pakai iPad. Aman. Iya. Oke, dibuka, Billy. Buka dulu ya, jadi. Yoi. Oke, udah lebih 4 menit. Nggak apa-apa, tapi masih inilah. Kita pernah lebih parah. Telat setengah jam. Selalu. Udah. Teknis. Selamat malam teman-teman. Thank you banget udah datang ya ke acara kali ini Practical Talk lagi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, super spesial. Super spesial ini. Iya, Kak Rio Sabda. Sekarang head studio Caravan ya? Iya. Studio. Iya. Bukan sekarang, memang dari dulu gua. Dari dulu. Sedih. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Thank you udah luangin waktu buat hadir, buat mampir di acara Practical. Kan dulu gue juga datang ke studio lo buat wawancara. Belum ke upload malahan ya. Zaman dulu kan. Udah lama banget bikin video. Iya. Udah terlalu sibuk. Oke. Jadi sekarang kita mau ngobrol ya, kayak soal apa nih kok kita ngobrol? Lo jangan tanya yang susah-susah dong, gue takut nih. Waduh. Justru tadi gue mau tanya tuh sesuatu yang kita nggak bisa ya, Bil ya? Oh iya. Mana ada, gak. Kalau yang nggak apa-apa mah ke orang lain aja. Iya. Lihat di YouTube juga ada ya, gampang-gampang ya.
Ya, gue Oke. masuk jebakan Batman. Oke. Boleh. Sekarang boleh Jebakan diceritain kelelawar. ya. Kita ceritain apa? Mau denger dong cerita dari Rio ini, asal muasalnya gitu. Masuk terjun di dunia ilustrasi itu kayak gimana? Boleh cerita sedikit, Berapa menit? Bang Rio. Terserah. Gue dulu sebenarnya gambar nggak terlalu suka. Gue masuk DKV BINUS, tes pertama gagal, tes kedua baru masuk. Terus pas gue masuk di semester ketiga, gue emang pengennya jadi desainer grafis tok. Gambar gue dapet C. Sampai pada suatu saat semester 3 atau semester 4, gue ngeliat di mading tuh ada gambar dari pensil, ngeri banget. Terus ada stiker yang nanya, Kak, minta Ini. nomor teleponnya dong, Kak, gitu. Ternyata gambarnya Lius, men. Gue Wah, kan jadi Ujung-ujungnya ke sono Arahnya ke lagi. sana ternyata. habis pas gue Anjir, tahu udah. tuh gambarnya Lius, gue cari dari mana. Akhirnya terus gue pengen masuk dulu kantor baru namanya adanya. Habis itu semenjak itu gue jadi terekspos sama ilustrasi, ya kayak lu tahu Lius, gue dulu demen banget sama James Jen. Gara-gara ngeliat sketsanya Lius dan James Jen, gue jadi pengen jadi ilustrator. Beneran, men. Gue ngeri banget ngeliat pensilan lo waktu itu. Karena apa? Karena waktu gua magang, kayaknya gua nggak bakal bisa kerja sesuai passion gua karena ya lu tahu sendiri karena kita graphic desainnya Indonesia, klien base-nya ya begitulah adanya gitu. Sedangkan kalau di ilustrasi kan dibebasin. Ya kita semua tahu lah briefnya klien expect sekeren-kerennya dari kita bikin gitu, nggak ada pakai target marketnya menengah ke bawah atau menengah ke atas atau yang suka dangdut atau yang suka itu kan nggak ada kayak gitunya. Jadi emang kayak kita beneran kayak seniman, cuman ada tujuannya problem solving juga. Makanya gue senang sih di dunia ilustrasi, jadi nggak fine art banget. Tadinya pengen fine art sebenarnya. Terus gue ngerasa nggak ada, gue waktu itu kan nggak ada akses buat belajar ilustrasi ya. Akhirnya gimana nih supaya gue bisa jadi terjun di fine art. Akhirnya gue coba nge-apply, akhirnya gue tahu ada studio namanya Imaginary Friends Studio. Diajarin lah gue sama Sani di situ kan, digital painting sama Sani. Gue pertama kali diajarin sama dia. Ya cuman ya pas lulus gue kirain gue udah jago, ternyata ya buat standar Imaginary Friend juga masih jauh banget gitu kan. Akhirnya gue 6 bulan kerja di clothing, karena gue waktu itu kerjanya Senin sampai Kamis. Jumatnya gue libur, jadi gue pakai buat latihan gambar. Selama 6 bulan akhirnya gue buka studio, gue nge-apply, alhamdulillah keterima. Tapi karena jauh banget Depok, men. Dari Jakarta Barat ke Depok, gue nangis tuh di Tanjung Barat. Jauh banget. Nangis. 40 Berhenti kilo, buat men. nangis. Bolak-balik 80 kilo. Wow. Akhirnya bos gue kasihan sendiri, gue ditransfer lah ke Karavan. Ditransfer ke Karavan, ketemu Lius, ketemu Crut, ketemu Henry sama Ervian waktu itu yang painternya. Nah, disitulah gue udah jadi banyak banget belajar sih sebenarnya. Karena di Gong gue juga sebenarnya cuma 1 bulan. Meskipun banyak juga belajar, cuman kan 1 bulan dibandingkan pas gue di Karavan kan jauh lebih lama gue di Karavan gitu loh. Gue dulu takut sama Lius, gue diam-diam aja lihat gambar. Gitu. Oke, terima kasih. Ceritanya ini spotlightnya lu bukan gua, yo. Aduh, kasih. Bawanya ke sono lagi digiring. Penggiringan opini nih. Oke, nah kira-kira lu kapan nih ngalamin apa namanya? Oh, ini nih. Gua tuh benar-benar mau seriusin jadi ilustrator. Itu kira-kira pas di momennya kapan itu? Pas lu tahu jalan gua di sini. Ini gue mau mati-matian karir gue di sini. Kapan ya? Ya. Karena jujur sampai pertengahan 2015 aja nggak mungkin gini sih. Bentar, gue takut salah ngomong nanti gue kena ini lagi. Bukan, gue kan takutnya orang nangkapnya beda. Gue suka art gitu kan, cuman kalau misalnya dibilang waktu itu emang pas gue event gue di Karavan bilang ini jalur gue sebagai ilustrator sendiri, sebenarnya nggak juga gitu loh. Sampai kayak
mungkin karena emang circle gue luas ya, maksudnya teman gue ada yang dari kedokteran, ada yang dari apa. Gue bahkan sebelum masuk BINUS pun gue sebenarnya udah ngeplay ke teknik geodesi di ITS sama kedokteran hewan. Jadi interest gue tuh seluas itu, Lius. Jadi kayak orang-orang bahas gambar, ya gue nontonin video ternak cupang, gue sempat pandemi gue menyalurkan hobi gue berternak cupang kayak gitu-gitu gue jadinya. Tapi kalau misalnya mau dibilang saatnya gue fokus, mungkin kayak pas gue udah nikah kali ya, kayak anjir gue udah kepalang nyelam nih, mau nggak mau gue harus anjir-anjiran lah di sini. Jadi pas ditanya passion lo ngegambar buat apa, pas orang expect mungkin gue bilang passion gue ngegambar tuh karena emang passion gue gambar. Motivasi lo apa karena passion gue gambar gitu. Sebenarnya gue suka passion gambar, cuman yang bikin gue kerja kayak kuda gitu, gambar kayak kuda gitu, apa gimana, sebenarnya ya feeding my family sih, sebenarnya sesimpel itu, Lius. Ya mengecewakan ya. Enggak, justru itu real life, itu orang Ya real life. butuh tahu itu. Tapi kan waktu gue interview lu beda tuh, emang lu kan emang di situ gitu loh. Gue tuh pengen kayak lu gitu, cuman gimana ya caranya ya gitu loh. Enggak, kan ketertarikan gue kan sedikit, nggak kayak lu kan luas, ya kan? Beda. Iya, kalau gue kan emang orang gampang tergoda kalau gue mah. Enggak. Ya, itu cuma orang jenius doang yang biasa suka ini, suka itu. Serius. Itu kayak mau menyelami banyak hal gitu. Kalau gue kan emang orangnya ya udah maunya itu aja, kayak main game gue Counter Strike, ya udah Counter Strike aja. Sampai sekarang dari SMA sampai sekarang gue. Iya, suruh main game yang lain gue males gue gitu. Ya. Gitu. Tapi gue envy sih sama orang yang punya tunnel vision seperti itu gitu, kayak gue mau serius di sini gitu, tunnel vision gitu. Kalau gue kan belok-belok tuh. Iya gitu. Kata gue sih ya kayak keluarga gitu bukannya kayak alasan yang sangat valid ya, bukan. Soalnya passion juga bisa burn up kan, kayak misalkan awalnya ini gitu berapi-api itu selama bosan gitu kan. Dan kan kalau sama family itu kan ada terus gitu. Gue sering ditanya tuh, burn out burn out gimana tuh gue? Gue kayaknya nggak punya privilege buat burn out deh. Kalau gue nggak burn out, anak istri gue nggak makan gimana? Nah, berarti emang tekanan tuh kadang ada sesuatu yang bagus ya buat kita ya. Iya. Paling siap-siapin aja obat asam lambung ya yang banyak. Waduh. Ya. Oke, sekarang kita lebih mengkerucut. Coba Billy sama Fajar nih mau nanya sesuatu nih kayaknya dari tadi. Jangan yang serem-serem. Nanya ya. Sebenarnya gue ada yang penasaran sih. Jadi kan Karyo ini udah lama kan. Maksudnya kayak di dunia ini ya. Lebih lama dari gue lah sama Fajar gitu. Terus kliennya kan berarti udah range kan, kayak tadi ada sempat ngomong graphic design, terus kayak pasti dulu pernah ngejadiin cover kan di Karavan, ada kan cover gitu, terus kayak card game udah jangan tanya lah, card game banyak, terus kayak sekarang splash art gitu kan. Nah pengen tahu aja kayak rahasianya apa sih supaya bisa kayak top of the game gitu. Tiap kan industri kan berubah terus kan, misalkan sekarang kami splash art nih, sebelumnya misalkan card game apa gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tetap keep up gitu di industri ini gitu. Jadi kita nggak ketinggalan gitu. Lebih kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kan orang udah ada formulanya masing-masing. Gue yakin kayak Lius, Fajar, sama Kabili juga sebenarnya udah ada gitu. Tapi kalau gue sebenarnya lebih ke arah ini sih, kayak gue selalu inget kata-katanya Cerut sih, lu kalau kerja apa-apa tuh selalu kasih extra milestone. Jadi misalnya kerjaan lu $100, lu kasih 150, 200 gitu. Jadi kayak, tapi itu jadi habit di gue sih. Jadi kayak, mungkin orang, nggak tahu, mungkin emang keterbatasan skill juga ya. Mungkin orang 8 jam cukup, gue push jadi 15 jam, kayak gitu sih sebenarnya. Sama ya banyaknya teman-teman buat gua tanyain juga sih. Misalnya waktu di Karavan ada Cerut, ada Lius, ada Henry, terus masuk lagi John, ada juga Fajar waktu itu kan sempat magang ya, itu jadi inspirasi gue semua sih. Waduh. Bahkan kayak misalnya
kayak ada anak baru masuk kan kadang-kadang kita udah plateau nih. Kayak wah udah gini-gini ada anak baru masuk kayak misalnya Basit tuh bikin suasana jadi fresh lagi, ngajakin ngejam lagi. Ya gue butuh gitu sih, butuh apa ini. Ya itu aja sih lebih ke arah kayak insekuritas kayak kalau misalnya gue nggak bisa gini, gue kadang-kadang kalau misalnya klien ngasih komen gitu, misalnya udah tembus gitu, that looks great, oke, enggak, pertamanya that looks fantastic, terus kerjaan kedua berikutnya oke, that looks great, please prepare the PSD. Dari fantastic ke great kan jadi ini kayaknya ada yang turun nih ya, apa ya gue gitu tuh, gue insecure jadinya. Pas berikutnya gue jadi kayak nih mesti gimana nih, mesti gitu-gitu tuh gue tuh jadinya ada faktor-faktor. Alasan buat Menarik, improve-nya itu karena insecure gitu, jadi kayak takut juga gitu ya berarti. Iya, Menarik gitu. Yang extra mile itu menarik sekali juga ya. Jadi membiasakan diri untuk all out ya, bahkan lebih. Iya, harus all out. Bagus itu, bagus. Itu gunanya supaya kliennya jadi balik lagi gitu, karena merasanya Iya. spesial gitu kan. Cuma progres gini tapi kita render lebih misalkan atau gimana gitu, jadi kayak rasanya spesial gitu. Tapi jangan $100 tuh kasih serving $1.500 ya. Tertipas loh. Kecuali ada waktunya terserah. Iya. Kalau ada waktunya nggak apa-apa. Gue kadang-kadang kayak rate-nya nggak tinggi gitu, terus gue bilang ya tapi gue seneng nih, gue kerjanya agak lamaan ya, nggak apa-apa gitu lagi. Kadang-kadang klien juga udah ya udah lo asal jadinya bagus lo sebulanan lebih gitu nggak apa-apa. Suka gitu juga sih. Sekarang briefnya asik gitu ya, kebetulan lagi seru briefnya, jadi ya sih kadang-kadang kita juga sih. Nah, kalau manajemen waktu itu gimana sih? Ada nggak kira-kira tips and triknya untuk manajemen waktu? Manajemen waktu gua pranikah apa sudah nikah? Dua-duanya. Kan Sekarang jadi gini, waktu sebelum merit ya pada dasarnya sama aja sih. Gue pada itu kayak pulang sebenarnya ini penyesalan gue paling besar sebenarnya ketika gue ngelihat lulus semua ya, apalagi yang muda-muda gitu ya, ketika dia belum berkeluarga, dia memanfaatkan waktunya tuh sebaik mungkin buat improve di skillnya, sedangkan gue sibuk main game. Jangan ditiru. Tapi titik balik gue pas gue udah menikah ya, gue bilang di poin awal tadi, ketika gue merit ya gue udah ada mikir gue nggak bisa nih manajemen waktunya. Sebenarnya lebih ke arah mengorbankan me time sih sekarang. Jadi gue hampir kayak ya udah pulang kerja family sampai waktu jam 9 mungkin, sekarangnya lagi ini jam 9, nah jam 9 balik lagi kerja sampai jam berapa. Jadi kayak emang hampir dibilang gue udah nggak ada me time sih, hampir ya paling sesekali lah, seminggu 2 minggu gitu. Ya udah ini sih udah kalau udah merit tuh manajemen waktu udah jadi keharusan aja sih. Lu juga lihat kan, apalagi lu udah ada anak 2, nah udah. Betul. Ya itu emang salah satu challenging kita ya, waktu. Manajemen waktu mungkin dari gue sih, kalau misalnya masih pada muda-muda, udah lu kurangin deh happy maksudnya main game apa itu ya. Kan sebenarnya kayak banyak juga yang kayak gue maunya kerjanya 9 to 5 doang, kalau pulang gue udah nggak mau berusaha sama kerjaan lagi, ya nggak apa-apa, sah-sah aja sih gue bilang. Cuman ya kita bersaing ngeri gitu men, lu refresh ArcStation muncul orang-orang baru yang lu nggak kenal gitu kan, kayak kayaknya gue dengan skill kayak gue kalau gue kerja 9 to 5 doang, iya disuruh pulang kayaknya. Kayak kita berarti insecure lagi nih. Iya. Insecure juga bukan ini. Tapi ini kenyataan gitu loh. Bikin jago itu. Kenyataan. Meanwhile gue main CSGO gitu, orang Cina lagi ngerender. Iya. Tiba-tiba besok posting gitu. Sudah. Makin lemes lah. Pas lo buka ArcStation-nya student. Waduh. Iya, gue student. Dan banget student begini. Iya. Persaingan kita tuh bukan se-RT ya. Ya kalau se-RT mungkin masih kita masih tenang ya. Persaingan kita udah internasional.
Apalagi Iya, dengan benar. adanya AI. Nah itu mengganggu lu nggak? Apa? Mengganggu lu nggak AI. AI itu? Iya, semua ya pasti ada rasa cemas ya sama AI. Gak tahu ya kalau misalnya itu gue sering nanya gimana nih. Kadang-kadang kan ngelihat perkembangannya kan edan banget sih. Kayak gitu. Cuman ya pas mau dibilang nggak mengganggu juga nanti gue takut tak kabur kan. Kalau AI kan kita diamin bentar, udah jadi tiba-tiba udah ngeri banget begitu kan. Kayak gitu sih. Tapi gue kalau AI gue lebih ke arah bukan lebih ke arah karir gue sih. Gue lebih mengganggu kayak kan gue nonton Black Mirror tuh. Gue kayak masa anak gue besar di lingkungan seperti Black Mirror tuh, itu yang lebih ngeganggu gue daripada karir gue sendiri sih sebenarnya. Kayak gitu. AI yang overall bukan yang hidup. Iya, art, AI ya. overall gitu. Ya. Karena kalau AI udah ngetop cover kerjaan kita yang ya mungkin orang awam ngelihatnya, wah kerjaan lu udah mulai bisa diganti sama AI tuh. Buktinya gue sekali ketik jadi kan, tapi orang nggak tahu proses gambarnya kita gimana back and forth, apalagi sama splash art, meeting dengan art director, meeting dengan stakeholder dan lain-lain. AI belum bisa ngejawab itu kan. Nah, tapi orang awam ngelihatnya bisa. Nah, kalau kita sendiri ngeliat AI bisa nge-cut pipeline kerjanya kita gitu ya, itu baru lebih serem sih. Gue lebih serem kehidupannya sih kalau karena gitu. Udah sefakta apa gue nggak tahu. Anjir, gue ngomong jorok seri. Bebas asal jangan keterlaluan. Parental advisory explicit content. Ya, tapi kalau menurut gua di setiap zaman pasti kayak gitu. Dulu sebelum zamannya internet, orang bilang internet bakal bikin manusia hidup kacau balau. Itu sebenarnya gini, banyak hal positif di dalam internet. Ini menurut gua juga kalau hal positif di dalam AI itu banyak banget gitu. Kalau dimanfaatkan dengan benar gitu. Makanya harus ada rule. Itu doang. Iya, orang tuh nyangkain kita anti AI 100%. Nggak di situnya, kita justru ngelihat rule-nya ini mana gitu kan. Harusnya ada rule-nya lah, semua segala sesuatu. Tapi pasti untuk kebaikan. Sabar aja, pasti ada. Oke, sekarang kita lanjut. Siapa? Billy sama Fajar kalau mau nanya. Fajar ada tanya. Apalagi ya? Banyak. Ntar gua terus yang nanya. Gue kan udah tadi. Gue sebenarnya ada lagi sih kalau gue penasaran. Iya. Kan Karyo ini sebagai head studio, berarti sering dong kayak dapet kayak ada orang-orang yang apa ya apply gitu ke Karavan gitu kan. Terus pengen tahu aja kayak penasaran kayak kriteria itu apa sih kayak misalkan seorang itu bisa apa dianggap sebagai cocok lah masuk Karavan Studio gitu misalkan seperti itu. Ya kalau misalnya masuk studio pada dasarnya pertama ya pastinya skill. Dulu gue naif ngelihatnya skill. Ternyata kesini gue ngelihat kayaknya skill doang nggak cukup. Etos kerja, terus emang goalnya dia ke arah mana gitu loh. Dan goalnya dia ke arah mana, etos kerja, terus kayak ego dan lain-lain. Akhirnya dulu ketika gue belum menjadi kepala studio, gue cuma ngelihat yang penting skill. Setelah gue jadi ngelihat kepala studio, gue dihadapin sama real life gitu loh. Lo harus deal-dealan bukan cuma nama skill doang, lo deal-dealan sama ego orang, lo deal-dealan sama kepribadian orang yang berbeda. Dan sebagai kepala studio lo harus ngubur ego lo sendiri demi mereka ini gitu. Jadi pertimbangannya banyak sih. Misalnya aja mungkin contoh-contoh kasus misalnya kayak Lius di statusnya tulisannya gue males kerja gitu kan, persetan dengan gambar, gue mau main game gitu. Nah tapi temenan nama gue di Facebook, terus gambarnya pas nge-play, wah, nah status yang gue pengen main game dan lain-lain tuh jadi pertimbangan juga sih sebenarnya kayak gitu. Ya lu juga paham lah, Lius. Ya gue belajar menjadi human resource juga sebenarnya kayak gitu. Jadi teman-teman tuh ya hati-hati kalau nulis status ya di sosial media, perkataan ya sebenarnya mulutmu harimau. Sah-sah aja sih sebenarnya buat
buat Enggak sih, mereka-mereka. sebenarnya itu kan status kayak apa cuman buat penilaian eksternal sih. Kan ntar ada interview dan lain-lain gitu loh. Itu kayak perbandingan apa contoh-contoh kasar aja kayak gitu sih misalnya. Ya Kalau mencoba karakter apa orang kamu? gitu berarti kalau kayak karakter orang atau kerja gitu tahunya pas udah join ya baru kayak ketahuan gitu. Oh ini orangnya ternyata gini gitu. Egonya Iya, begini gitu. maksudnya ya mau nggak mau belajar kan. Gue juga pas jadi itu juga banyak nontonin kayak knowledge tentang itu gitu loh. Banyak banget Oh. yang hal yang gue nggak tahu sih. Gitu sih. Cuman ya tetap aja pada intinya nomor satu ya skill sih. Iya sih. Iya, iya kalau Secara misalnya profesional. iya. Kalau menilai psikologi seseorang tuh Waduh ya berat banget guys gue. Gue nggak pernah dijawab ini karena di luar ini gue men. Di luar bisa nggak lewat knowledge gue. goresan paintingnya? Lewat goresan paintingnya bisa nggak? Nggak tahu sih. Paling kalau misalnya paintingannya gak rapi, jangan-jangan nih orang nggak sabar kayak gitu. Nggak sih, gue belum sampai segitunya sih. Nggak Cuman ada ya, ini nggak sampai gitu. Ini proses berjalan sih. Gue juga nggak bisa menimbulkan kesimpulan apapun. Tapi ya di satu sisi gue belajar ya skill bukan satu-satunya deh. Yang penting itu aja sih. Teamwork terutama tuh penting banget teamwork. Menurut lu sendiri yo, lu ngerasa di Indonesia itu talentnya banyak yang maksudnya yang kira-kira tuh masuk ke kriteria ke studio Karavan gitu, kira-kira banyak untuk di Indonesia sendiri. Aduh, tanya yang makin lama seram-seram ya. Loh, karena ini pandangan seorang kepala studio. Maksudnya kita pengen tahu aja gitu. Kalau misalkan di Indonesia menurut lu agak sulit, nah wadah yang bagus kan justru ini memang kita tuh kemarin gue pikir dari Polar Engine gue ngerasa kita mengalami cukup kesulitan untuk cari talent baru ya. Sama, gitu. gue juga. Ya, sebenarnya sama. Karena gini sih, sebenarnya ilustrator banyak, tapi emang tiar kerjaan kita aja jadi makin tinggi. Kalau di piramid nih mungkin kita udah paling di sini nih. Jadi SDM-nya tuh makin sedikit ya. Kalau misalnya kita masih di bawah, masih main di kayak Karavan 10 tahun yang lalu, mungkin talentnya banyak banget sekarang kan. Cuman kan sekarang ya kita juga move on. Jadi ya sama kayak lu sih, gue kesulitan dengan talent sebenarnya sama. Ya bagus sih, gue senang dengan adanya partikel kayak gini gitu. Gue ya bagus. Ya meskipun gue sebenarnya Discord jarang banget online ya, cuman ya gue kan mantau-mantau juga gitu. Mantau-mantau juga dari anak-anak yang lain yang ikut partikel kan, banyak juga sebenarnya. Karena kan gini ya, gue ngerasa sendiri mau sampai kapan gue painting terus, berapa tahan sih gue duduk 8 jam atau 9 jam gitu kan. Lu masih painting Dis? Masih lah. Gue dengar udah autopilot kayaknya. Wah gila. Itu makanya karya gue udah nggak kelihatan, udah biarin dah. Udah bikin personal painting aja gitu. Apa itu klien? Biar anak-anak saya aja yang lanjutin. Hancur. Gue masih merangkak yo, belum segitunya, belum kayak lu. Buset, udah gue apa lagi lu berarti sih. Nggak ada aja. Gitu lah, ya, emang sulit. Bahkan bukan Indonesia doang ya kayaknya. Buat ya kalau luar juga nggak kuat bayar nih kita. Gue kayak ngeliat tuh ya, kalau di ArtStation tuh ada aja loh ya, kayak artis Cina lah, artis dari Rusia lah, artis dari apa, kayak banyak banget talent baru gitu. Sampai gue ngeliat kumpulan artwork yang dikumpulin sama anak-anak kantor gue dengan nama-nama yang berbeda gitu. Wah, banyak banget kan, gue udah nggak bisa catch up sekarang. Iya. Di sana tuh saya ada peguruannya itu, bukan kungfu silatnya itu tuh. Iya, jadi itu kuat banget. Kayak ada dojo kan di situ. Dojo. Nah, dojonya apa? Iya. Kita di Indonesia ternyata nggak punya dojonya. Adapun dojonya katanya mungkin kurang tepat dojonya.
Tapi gue nggak tahu lagi itu juga kata Kurang tepatnya peserta-pesertanya. gimana tuh? Gue nggak tahu. Lu tanya ke Oh. pesertanya gitu. Yang ngikutin, mereka bilang kurang aja gitu dojonya. Gitu. Tapi kurangnya di mana kan gue nggak ngerti gitu. Tapi kita mencoba belajar untuk mewadahi ini gitu. Kayak grafit juga ada Discord-nya gitu. Wah, ngeri. Ya, Grafit Ngeri, ya. men. Mereka tuh Dan sampai bikin satu package untuk referensi foto. Iya. Itu kan berarti kan udah gede banget gitu ya. Ya Emang mungkin masalah regenerasi ini juga sebenarnya masih ya dengan misalnya lu bikin partikel buat untuk regenerasi artis itu ya oke sih sebenarnya. Kalau gue pribadi gue juga sebenarnya masih clueless, maksudnya ini gimana biar regenerasinya lebih ini lagi lebih kalau misalnya emang dari setiap generasi bisa nge-generate misalnya semuanya jadi artis flash art kan wah enak banget ya. Yoi. Iya. Awalnya gue pikir gini, terlalu egois kalau misalkan kita keep sendiri atau kita terlalu gak peduli banget sama orang lain. Makanya gue pengen share ke anak-anak kantor gue dulu, bilang kalau lu emang udah punya ilmu, ya lu share aja ke teman-teman, gak ada ruginya kok. Lu share. Apaan? Share Oh, ilmu. sharing, ya. Nah kayak lu kan ini berarti kan lu share ke kita nih ilmu-ilmu. Nah itu bagus banget tuh buat teman-teman partikel. Asal jangan nanya teknis aja cuy, gue nggak ngerti jelas. Nggak mungkin nggak ngerti lah, orang experience hidup kok. Ya gitu sih. Okay. Ya itu PR bersama sih sebenarnya. Ya, ini kan kita tadi ngomongin industri nih ya. Sekarang kita gimana kalau kita lebih mengkerucut, ngomongin masalah ilustrasinya itu sendiri. Wah, teknis tuh. Bro. Teknis. Sebenarnya gue kepengen tahu cara kerja lu yo gitu. Gimana tuh lu bisa bikin yang paling susah sih menurut gue tuh ide bikin sketsa. Misalkan ada brief datang nih, terus lu bikin ide bikin sketsa. Nah, apa yang lu lakukan? Lu baca komik kah? Lu apakah? Lu nggak tahu ngapain. Apa yang lu lakukan sampai lu bisa bikin sketsa kayak gitu? Anjir, apaan sketsanya? Soalnya gue sebenarnya sketsa tuh menurut gue malah gue masih nganggap salah satu titik lemah gue malah di sketsa. Tapi kalau misalnya ngomongin ide, kalau misalnya anak-anak yang lain gitu kan kadang-kadang kalau misalnya dia ada sesuatu dia yang banyak yang mereka lakukan tuh bakal buka apa sih ini tunggu bentar apa sih yang buat bentar apa sih yang ikonnya lambang T ini Terus pur apa yang huruf P yang sering buat di drag pure F Okay. saya ngedrag gambar di pure F gitu kan ya. Nggak tahu gue cara kerja gue salah kayak apa enggak gue nggak tahu juga tapi kalau gue nggak gitu kalau gue sih sebenarnya gue emang aslinya kan emang suka nonton film gitu terus kayak kalau misalnya gue dikasih brief tuh gue nggak tahu kalau anak-anak ingat gue kalau misalnya gue biasanya ngasih feedback gue sebenarnya coba lu nonton film ini deh gue biasanya malah refernya tuh ke adegan film gitu sebenarnya pas adegan film gini kayaknya enak bikinnya begini gitu loh. Nah buat referensinya sendiri sih kalau di sketsa gue gitu sih. Nah cuman mungkin karena memang gue dulu diajarinnya sama Cerut ya, lo tahu sendiri Cerut gimana banget untuk hal ekspresi dan storytelling mungkin itu jadi ke bawah terus sih sebenarnya. Lebih ke itu. Kayak gimana caranya storytellingnya tuh udah nyampe di sketsa. Sebenarnya gitu. Ada sih kayak misalkan hal yang paling aneh tuh gue ya untuk gue secara pribadi nih. Gue pernah ngeliat nih Cerut nih kayak gambar sesuatu yang barusan kita tonton gitu. Misalkan dulu kan kita sering ngejam kan gitu kan. Ya. Kita habis nonton apa terus dia ngejam gitu gambar itu. Terus dia bisa ingat. Lah gue tadi nonton apa ya lupa ya bentuk karakternya kayak apa gitu. Gue nggak ingat sama sekali loh.
Gue sampai gue Iya, ada pikir foto ininya. kenapa bisa Si Cerut begitu? kan kalau dia ngeliat referensi kan studi kan dari kayak beruang beneran gitu kan yang diinin. Ya kayak Kita kan gitu-gitunya. kita kan nontonnya sama-sama, lihatnya bareng gitu. Lihatnya Iya. sama-sama nonton cuma 2 jam gitu. Tapi dia bisa inget, gue nggak bisa inget gitu. Tadi karakternya ada apa ya di ininya, gue nggak bisa inget gitu. Gitu. Masa sih? Agak-agak. Benar. Ah, Gue kesulitan di situ. Ya, Serius. observasinya beda kali, hal yang diperhatikan beda Observasi. gitu. Kalau misalnya lu iya, lebih ya. Cerut ngeliatin orangnya apa gitu. observe banget sih untuk hal-hal seperti itu. Sebenarnya, aduh nggak ada sih contohnya ya. Gue dulu kan juga kelatih. Iya gue lupa ya. Gue kan gara-gara dulu James Chen kan jaket-jaket terus gue lius. Sampai ada Iya. berapa moleskin itu kan Oh, yang latihan observasi mungkin dari situ. Hmm. Cuman sketchbooknya nggak ada di sini. Wah, Rio sih banyak banget. Dia akrilik lah dulu. Wah, dikasih lihat tuh akriliknya. Bukan pakai moleskin pen banget. Oh iya, coba dulu Mesti masih lihat. edgy. Kan lebih ke arah gitu Keren. sih mungkin gitu. Cuman kalau buat kayak kartu atau apa, gue kayaknya gue lebih ke arah langsung udah ya nggak tahu ya kayak udah ada di cerita kayaknya adegannya gini gue inget dari film apa kayak ya jatuhnya gitu sih. Mungkin nanti kalau misalnya gue butuh referensi apa buat mentok di mana baru gue buka referensi yang kira-kira mirip lebih ke arah gitu sih. Jadi startnya lu dari isi library di kepala lu. Iya, Start dari situ. enggak yang gimana-gimana jadi kayak kan masih sketsa Lius. Tapi ngegambarnya painful. Gue juga ngulang, maksudnya gue udah jadi, gue opacity-in, gue trace ulang lagi lebih rapi karena drawing gue juga ya nggak ini gitu. Kan ada kayak ada anak kantor gue yang drawingnya udah bagus banget langsung jadi gitu, emang ada gitu. Gue nggak buka tipikal gitu, jadi di opacity dulu. Jadi lama sih gue, progress gue agak lama sih. Cuman kayak gue make sure story-nya nyampe dan lain-lain. Coba kalau emang Dari kepepet tadi, ya udahlah ya. dari Kenapa? tadi nih Kak Rio ini humble banget ya. Beneran, anjir. Dari dulu. salut. Selalu. Gue Ngeri ya. dihadapinnya sama Yonko semua, anjir. Gue takut kalau ngomong. Ngeri ya. Anjir. Ya, kelas berat nih Rio. Iya. Emang kalau Gue kan padi makin ini. berisi makin menunduk ya. Gak. Itu Luar biasa. lu pondok pujian dulu nih. Mateng. Lu Oke, nih pondok silakan. pujian. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh tulis di setting. Nah, sekarang sambil nunggu teman-teman bertanya, Fajar sama Billy silakan aja. Ya, apalagi ya. Jangan ada Gitu-gitu yang doang sih penasaran. soalnya. Banyak, Iya. pasti ada yang mau nanya tentang harga juga pasti ada. Astagfirullahaladzim, jangan aku malu. Gitu. Paling ini sih kalau berarti sekarang masih art directing ya, Aryo ya. Ya, Jadi gue art directing dibantu sama yang lain juga sih sebenarnya. Ada yang itu gimana balance waktunya ya antara gambar sama art directing, kalau boleh tahu? gue dulu gue ngerasa nggak art directing gue bisa banyak bisa kosong kerjaan, ternyata habis nggak art directing waktunya habis juga nggak art directing. Sama aja. Sama aja. Sama aja ya. Ya kayak gitu sih. Kadang gue kan sebenarnya nggak direct sama si Henry, terus ada Sylvie yang ngebantu, Faisal juga, Narendra juga ngebantuin. Maksudnya kalau Narendra kan emang masih fokusnya di dia ujung tombak buat ilustrasi ya. Art directingnya minor banget sih. Tapi yang heavy banget tuh si Henry. Gua Sylvie sih baru-baru ini sih. Nah masalah kalau gue lagi ada kerjaan ya, misalnya kerjanya cukup berat ya, gue kadang-kadang handle yang ini ya, yang follow up semuanya. Nanti kalau misalnya butuh teknis, tektokan sama gue aja private gitu. Jadi gue nggak scattering pikiran gue kemana-mana gitu. Karena si Henry tahu juga gue orang itu agak susah kalau misalnya terlalu banyak gitu. Jadi dia ngebantuin gue nge-organize. Lo kan tahu lo meja gue kayak apa, Lius, waktu zaman kerja. Pada kecoa men keluar deh.
Weh, yang begitu lu jangan ceritain. Ya maksudnya gue orangnya agak ya tapi emang ini lah gue dibantuin Henry sih sebenarnya biar ini. Jadi kayak emang kalau misalnya gue lagi megang kerjaan gitu, kerjaan gambar juga. Oke. Ya, Ini udah ada yang tapi nanya nih beberapa nih. Apa pertanyaannya? Buset, Buka magang nggak? Buka magang mah dulu buka itu. terus. Nih ditanya nih ya. Ada buka posisi magang di Karavan nggak? Atau buka terus katanya? Buka terus lah. Ya kan biasanya kalau Karavan magang bakal dites gitu sih sebenarnya. Masalah tinggal Ada slot, tesnya. maksudnya slotnya berapa gitu? Nanti gue tanya dulu lah, biar abis pasca COVID lah komputer masih belum ada yang, waktu gue lupa sih maksudnya komputer yang work berapa gitu. Cuman anak magang sih ada, sampai terakhir masih ada. Pasca Itu kan COVID ini ada. sekarang WFH atau WFO ya? Campur, ada yang WFH, ada yang campur. WFO. Lu gimana di sana? WFO Di Ini semua. udah WFO sih. Semuanya. Karena WFO. anak kita banyak yang dari luar kota juga sih sebenarnya. Jadi ada yang WFH, ada yang WFO. Gue sih lebih ke arah yang anak-anak baru disaranin memang ditekankan supaya WFH karena supaya tektokannya juga enak dan apa ya kayak kita lah kompresorinya zaman kita dulu masih sama-sama di studio kan itu terbangun dari karena WFO kan dan banyak orang tapi banyak juga artis-artis yang sebenarnya sebelum pas WFH kita tahu tuh wah painful banget perjalanannya dari ke kantor dan mereka udah senior juga kita udah percaya sama mereka. So far juga track record kerjanya juga nggak menurun sama sekali ya WFH. Cuman kadang-kadang biar rame gitu datang ke kantor juga sih berapa hari seminggu gitu. Cuman anak-anak tim inti tuh masih yang muda-muda sih banyak di kantor sih maksudnya nongkrongnya. Oh gitu. Betul. Itu kan ada di posting tuh sama anak-anak Karavan live itu. Nah itu bakal ada review portfolio review ya. Nah itu tuh ceritain dong Rio. Sebenarnya ini sih, oh ya gue minta izin. Sebenarnya kita tawarin sama ICC suruh bikin bot, mau gue bikin apa ya, Karavan udah lama banget nggak bikin sesuatu kan. Terakhir kita bikin arbuk-arbukan, tapi sekarang personal work udah jarang banget, anak-anak udah occupied habis-habisan di splash art. Ya akhirnya gue mikir ya udah kita karena udah lama nih nggak muncul di permukaan, kita muncul aja lah konsepnya live gitu loh. Portfolio sendiri sebenarnya yang kayak lu bilang itu Lius, sebenarnya kita sebenarnya portfolio reviewnya itu lebih ke arah ya supaya anak-anak banyak yang tertarik ya kayak lu juga nih, kayak gue juga dapat inspirasi dari ini sih. Tapi gue mau ajak buat kalau misalnya emang ada yang potensial supaya ikut apprenticeship, bukan magang sih sebenarnya. Jadi kayak masuk Karavan tapi ngerjain splash mungkin fiktif atau gimana, cuman ya kita kasih experience buat ngerjain splash sih. Jadi kayak teman-teman menarik. Bukan splash beneran ya, kita ajarin di luar splash tata kerjanya begini ya. Diharapkan dalam 2 bulan tuh ada satu karya splash art. Ya, itu sih teman-teman tuh mantap tuh. Menarik sekali. Cara lebih ke arah gitu sih. Jadi kalau misalnya emang kita maunya ya sama sih kayak lu mau nyari talent juga sih sebenarnya pada intinya. Kalau ada ya, kalau ada yang potensial ya, namanya juga ikhtiar. Gitu. Karena emang banyak artis yang kita nggak tahu mungkin nggak terdetek gitu sih. Mantap. Jadi ayo teman-teman, itu kemana? Joinnya di mana? Di ICC? Ketemu langsung atau? Gue lupa di postingannya kayaknya disubmit deh. Kayaknya disubmit. Di Karavan ya. Registrasinya gitu. Iya, detailnya di mana di postingannya disubmit dan ya kira-kira begitu sih. Udah di submit, kayaknya udah berapa gitu, kayaknya udah banyak juga sih, cuman gue lupa ini jumlah pastinya. Mantep tuh, ayo teman-teman yang belum ikutan, ayo ikutan. Lu jangan ikutan Yus, lu ntar ikut-ikut nyabit portfolio kan, siapa nih nyamar jadi Anton gitu kan. Gak berani Pak, saya Pak, gak berani. Gitu. Coba, ini ada lagi nih nanya-nanya nih.
banyak nih. Waduh, banyak juga ya. Tantangan terberat sebagai head studio dan rekan-rekan itu apa Bang? Cara handle-nya Maksudnya tuh gimana gimana? tuh dan rekan-rekan? Rekan-rekan. Dan cara ini. Gue Apa juga ya? nggak ngerti. Pertanyaannya apa ini? Tantangan terberat Oh, sebagai head gini deh, studio. kalau gue sih sebagai head studio agak gue kan ada tanggung jawab lah, misalnya kan Karavan udah kerja dengan klien banyak ya. Gue tuh tugas gue kayak nge-make sure supaya kliennya nggak copot aja deh, itu dulu deh. Maksudnya ya sebenarnya nge-make sure quality artwork sih sebenarnya, sama ngebangun mood di kantor kayak gimana kita supaya kayak gue mencoba menjadi jembatan antara artis dengan manajemen general affair lagi, bener ya? GM, GA, wah, Iya kan? bukan secret affair, bukan general affair. Ya kayak gue coba gitulah maksudnya. Cuma lebih yang bikin gue deg-degan setiap saat sih kayak how to make sure the client puas, basah. Enggak, jangan udah skip aja. Oke, itu ada pertanyaan Oke lanjutnya itu tuh. guys. Bill, ayo tanya. Ini yang Banyak tips nih soalnya, banyak efektif banget. ningkatin skill individu di luar studio, utamanya kaum muda. Karena banyaknya minat yang masuk studio yang dimana harus kerja sendiri. Terus ningkatin skill individu di luar studio. Dengan join di partikel ini lah, lo model kan banyak Weh. tuh. Bagus. Kayaknya gue udah ngeliat ada anak yang sering tektokan, hasilnya keren sih. Maksudnya sekarang di mana-mana banyak men ya, Lius ya, dibandingin kita. Lo mau ikut partikel Zaman dulu. bisa, mau ikut yang bayar schoolism bisa, mau yang kelasnya art station bisa, di mana-mana. Asal ya istiqomah aja sih, jangan kayak gini. Banyak yang study, kalau gue ngeliat study itu sebenarnya tujuannya bukan ya studinya nomor sekian, tapi lebih ke arah pengen ngupload gambar. Kayak lu harus rubah intention lo ke arah mana, kayak bikin tangan. Wah, tangan. Tujuannya apa? Tujuannya buat diupload, sharing, dapat like-likean misalnya kayak gitu. Ya, terus tapi udah stop berhenti di situ aja ya, nggak kayak gitu sih. Maksudnya study tuh nggak harus ngasilin gambar bagus. Sebenarnya lu fail tapi yang lu pelajarin itu ada, ya itu study, daripada lu bikin yang bagus terus bilangnya study. Itu mah nggak, ini lu di comfort zone lu, berarti nggak ada mungkin yang lu pelajarin sedikit. Cuman ketika lu move dari comfort zone lu terus kayak aduh susah banget tuh. Nah itu berarti ada proses study di situ sih, kayak gitu. Masalah channel banyak lah caranya. Kenapa? Prosesnya ngerti. Iya. How to study. Kayaknya ada videonya deh. Siapa sih yang sekarang di Guatemala apa di Jamaica yang orang yang berewokan, udah gara-gara umur gue udah lupa nama tuh. Siapa? Bukan. Anthony Jones tuh ada. Anthony Jones ya, itu kan deh dia. Lu nonton videonya How to Study deh. Kalau nggak salah ya ada gitu. Siapa tuh yang ketawa dari tadi? Ada suara ketawa. Gue udah umur, Lius, nama-nama udah mulai lupa gitu. Lu gitu nggak, Lius? Woi, yo, jangan bawa-bawa umur lagi yo. Aduh, apa sih yo? Ada lagi nih pertanyaan nih. Lanjut. Kak, tadi kan disebutin misalnya referensi terbesar Kak Rio dari scene film. Nah, apakah relevan buat belajar storyboard sekalian untuk lebih nguatin storytelling di splash art? Nah, bikin storyboard apakah berhubungan sama splash art? Ya, relevan. Mau dibilang relevan, pasti ada relevannya ya. Maksudnya ya, kalau misalnya lu bisa, ya, gue dulu juga bikin storyboard buat film sih sebenarnya. Jadi kayak angle gitu-gitu ya, komposisi ya itu pasti sedikit banyak akan
akan ada imbasnya ketika lo sketch di storyboard. Cuman bukan itu doang masalahnya, kalau di splash art banyak pertimbangan lainnya juga sih. Jadi ya storyboard ya fundamental sketch-nya kan sama tuh di storyboard, di splash art, di trading card game. Cuman tujuannya nanti gimana caranya. Kayak gitu sih. Ya. Storyboard sama komik itu mirip-mirip nggak sih, Bro? Ada kemiripannya nggak? Iya kali ya, mirip kali ya. Gue takut salah ngomong nih. Mungkin iya. Cuman mungkin nggak teknikalnya nggak sedisiplin storyboard Mungkin kali ya. ukurannya kali ya. Soalnya kan ukuran Iya. storyboard itu kan wide gitu ya, wide screen terus kan, dari atas sampai bawah tuh harus sama. Sedangkan kalau komik kan bisa tiba-tiba kotak lah, tiba-tiba gitu sih. Ya, anak-anak komik tuh drawingnya bisa jago-jago banget. Kalau bikin tuh kayak, dapet nih movementnya atau apanya. Cara berceritanya sih. Iya. Ya. Anak-anak komik. Kalau itu teknis komik itu mah tanya Sanigo lah ya. Jago itu ya. Iya. Ya. Anak-anak IFS lah itu. Rockstar. Tuh. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Set banyak banget. Oh, banyak nih. Anjir. Apa lagi? Waduh. Apa ini? Cara transfer ilmu di Karavan ke anak-anak yang baru gimana, Kak? Dan trainingnya nggak kayak mungkin kelas khusus internal Karavan. Ada transfer ilmu ya? Enggak. Transfer duit untuk anak-anak baru di Karavan. Untuk yang pada baru gabung di Karavan gitu maksudnya ya pertanyaan ini. Sebenarnya kan anak-anak yang masuk di Karavan ya pastinya udah ada paling nggak memenuhi kriteria standar sih buat ngerjain splash art sih mestinya kayak gitu. Jadi transfer ilmunya jangan kayak dianggap kayak emang kayak trainee baru masuk terus kita ajarin sampai dia bisa, ya nggak gitu sih, malah udah matang sih. Kalau misalnya zaman dulu kita ngajarinnya nggak langsung kita kasih splash, awalnya mungkin kita kasih mungkin dari TCG-nya lama-lama makin polis kita masukin jadi divisi bantuan, misalnya ada artis baru dibantu sama artis yang lebih baru lagi, kayak ditandemin gimana hasilnya, paling nggak mereka ngerasain lah kerja di buat splash kayak gimana, kayak gitu sih. Sama ya feedback berkala sih, ya kayak lu sendiri kan, kayak art directing apa, keeps and change apa gitu loh, room of improvementnya apa, itu mesti itu. Terus ya kita mesti acknowledge anak-anak itu emang interestnya ke arah mana sih. Jadi kalau gue sendiri gue pengen kayak anak-anak tetap di stylenya masing-masing sih. Jadi juga misalnya kalau gue kasih brief, misalnya ada anak yang kuat di robot-robotan, ya berarti kalau splash robot-robotan kayaknya karena dia lebih nyaman ngerjain itu. Gue mikirin itu juga sih. Kalau transfer ilmu ya organik banget ya kayak gitu ya. Gue nggak bikin sebuah sistem training atau apa gitu. Case by case banget kayak gitu. Dengan bekerja bersebelahan dengan Rio aja udah ketransfer kayak banyak. Wah, jelas. Dengan bekerja dengan Lios lah. Brutal nih. Saling menularkan. Oh ya, tiba-tiba aku ada pertanyaan nih. Kan Karavan kan ada ngerjain film buat konsep art film juga tuh. Itu iya. Enak mana ngerjain sama splash art, terus kayak misalkan di Karavan tuh ada divisinya sendiri kah? Atau kalau yang masuk tuh bakal di-assign ke film atau ke splash art tuh arahnya tuh gimana gitu? Sebenarnya divisi filmnya ada, tapi sebenarnya yang megang langsung itu udah sih dari Mas Krisya sendiri yang langsung sih. Jadi dalamannya kayak gimana, untuk sekarang gue udah kurang tahu, tapi emang ada yang ngerjain itu sampai sekarang. Kalau gue dulu sharing sama divisi gue, waktu gue masih terjun di film, karena dulu aslinya gue dimasukin buat konsep art, bukan buat splash art.
Tapi karena Hendry pengen gue juga ngerjain, akhirnya gue dikasih kesempatan. Nah di situ gue coba pelan-pelan deh, akhirnya tembus maksudnya. Tapi sebelumnya gue di konsep art, kalau mau dibilang enak mana ya agak susah karena nggak apple to apple sih. Ada experience-nya masing-masing di film. Ya tapi problemnya kalau di film kan yang namanya konsep, ya lu nggak bakal ada hasil karya jadi, karyanya juga belum tentu boleh diupload dan lain-lain, ada kayak gitunya kan. Ada yang juga terlalu rough banget, akhirnya lu sendiri juga nggak pede buat nge-share-nya. Nah gitu. Cuman experience-nya lu dapat ilmu baru di luar gambar. Lu datang ke set, lu lihat syutingnya seperti apa, lu ngobrol sama aktor kayak gimana, lu ikut audisi aktornya bagaimana gitu loh. Banyak experience kayak gitu yang gue nggak dapet di Splash Art. Kalau Splash Art kan kita tinggal di studio doang, gambar jadi kirim ke klien, nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau di film gue banyak ditugasin ke lihat ini set. Jadi tapi senang juga pas ngeliat konsep environment itu terus diterapin, wah kayak gini ternyata gitu loh jadinya gitu. Lo belajar particle effect gimana dari konsep diterjemahin ke film sama orang-orang kru lapangan jadinya gimana. Wow. Yang gue seneng waktu gue bikin storyboardnya apa ya dulu ya sorry man, siapa sih yang iklan sampo itu? Tua mulu. Ya, Siapa yang dulu Vita Charm itu? Siapa Vita Charm? oh itu, Bu Celi. Bukan. Iya Bu Celi, siapa namanya? Lu juga lupa lu. Itu lupa lu. Lupa coy. Jota Slim, ada filmnya Jota Slim. Gue bikin storyboard truk lagi nabrak mana terus gue datang ke lokasinya, orang bikinin warung lupa buat ditabrak doang. Gue seru juga ngelihatnya ya, kayak gitu sih, lebih ke arah experience di situnya sih. Ada pengalaman lah gitu. Tapi ya kalau Splash Art ya lebih fun, lebih tenang ngerjainnya, lebih sesuai dengan passion lu. Maksudnya kita kan awalnya gambar bisa di-share juga, dan kalau dan jadi pintu rezeki juga pas lo upload kerjaan, orang notice kerjaan lo, art director kerjaan masuk ke kita, dapat kerjaan baru gitu. Gitu sih sebenarnya. Menarik. Gitu. Ini udah jam, tinggal 2 menit lagi nih. Jadi kita ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Kita batasin nih berarti. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Sampai mana tadi ya? Magang ada batasan umur nggak? Nggak ada. Kalau 10 tahun boleh. Nah, boleh aja. Kalau jago mah mempekerjakan anak di bawah umur. Iya. Iya juga. Lebih susah nyari klien dalam negeri atau di luar negeri? Dalam negeri. Lebih susah cari pacar dalam negeri. Wah kalau urusan cinta wah nggak ngerti gue serahin nama yang ganteng-ganteng dah. Lu paling ganteng ya. Bisa, kita mah kayak tahu semua nih, nggak ada jenggot. Nggak ada. Lu paling jantan yo. Nih tahu. Berantakan gue, nggak solid. Gitu. Ada yang pertanyaannya nyambung nih kok sama pertanyaan tadi nih. Selamat malam Kak. Saya mau tanya kriteria buat bisa intern sebagai environment konsep artis di Karavan apa aja Kak? Skillnya harus seberapa jago? Waduh, gue agak susah nih. Agak susah ngejawabnya. Jadi banyak yang, ada beberapa yang nge-apply, cuman kayak nganggap environment tuh ya sekedar environment aja gitu loh. Padahal nggak gitu. Jadi ya portfolionya juga harus udah sinematik dan lain-lain. Jadi kayak bukan kayak 3D asal ditempel-tempel ya. Ya kalau kita lihat karyanya Leo Averio atau siapa lagi, Hebron Gusti apa yang mana, gue artis 3D juga kurang paham. Itu kan kayak bukan 3D di teplek gitu aja kan, gue kayak emang lu dapet story-nya gitu. Ya cuman Leo kan tinggi banget standarnya, ya nggak di bawah itulah, kita masih oke gitu. Sebenarnya BKR itu ya basic fundamental 3D ada gitu. Penting karena emang environment sih.
Gitu. Dan Semoga karena menjawab pas ya. emang kenapa no? Terjawab. Yes. Semoga terjawab Ya. buat pertanyaan dari Agatha tadi. Terus, Bang, ada nggak proyek ilustrasi? Ini gua ngelengkain jauh nggak ya? Masih jauh deh. Sorry. Nambah terus. Iya. Boleh tahu, ini bener nggak gua nih ya? Nah, boleh beritahu Kak, apa poin-poin penting dalam menilai sebuah karya yang baik, khususnya untuk splash art? Poin-poin dari Mestinya splash art. lo yang jawab, Lius. Apa? Yo. Gak usah begitu ya. Udah terjawab gitu. Siapa yang rajanya splash art? Enggak lah. Gitu. Yang pertama dari segi sketsa, komposisi udah harus appealing, dan lo nentuin angle, misalnya harus appealing dan sesuai sama story-nya. Misalnya paling gampang kita untuk Smite di brief di PDF guide-nya Smite kan udah dikasih tahu bahwa ini dewa, karena dewa angle-nya lo harus sebisa mungkin kayak kalau dari angle manusia berarti kita agak di bawah sedikit supaya kesannya dia dari atas generiknya gitu sih maksudnya. Tormentor wis. Kok takut ya? Kok jadwalmu kok dino. Kok Tiba-tiba ada ngomong. Ya gitu, dari komposisi harus sudah appealing sesuai dengan ini brief. Terus apa sih tadi ini mana sih dari poin penting. Terus dari kalau pas sudah jadi karya, splash art, fungsinya splash art itu untuk represent dari skin dari karakternya kan, itu harus udah nyampe dulu tuh emang. Misalnya lu pengen apa secara skin tersampaikan sih, maksudnya dari segi karakternya seperti apa, misalnya karakternya misalnya lagi pakai skin Joker atau Jester, apakah itu archetype-nya itu berhasil dituangkan ke dalam gambar itu, dari segi penyampaian message ya. Terus kemudian ya lighting dan lain-lain itu udah standar lah ya, maksudnya semua gambar. Kemudian ada kalau gue sih vokal poinnya udah mesti on the spot banget, misalnya kayak di muka atau di mana. Di mukanya. Ya misalnya gue susah sih bilang teknisnya gimana sih apa itu. Ya apalagi ya sebenarnya. Ya banyak sih, gue mesti recall satu-satu sih maksudnya buat checking point itunya. Tapi yang penting yang namanya splasher ya harus sudah bisa merepresentasikan skinnya sesuai dengan cerita dari skinnya, dieksekusi dengan baik komposisinya secara lighting dan teknik. Dan karena kalau gue pribadi gue ngeliat splash art ini kan misalnya buat Smite League of Legends, nggak tahu Runeterra, saya Smite kan gamenya ada di konsol. Kalau gamenya ada di konsol berarti tuh orang mainin bisa ngelihat di TV 4K. Di TV 4K itu bakal bisa, gambar lo tuh bakal tetap bisa sekuat itu apa enggak gitu di monitor 40, di TV 43 inch gitu gue. Ya, gue mikir itu sih. Ya. Keren, ya. Jadi dipikirin juga medianya ya. Iya, betul. Ini udah lewat dari jam 9. Gimana nih guys? Kita Tahan aja. dengan bersedih hati kita Cukup stop pertanyaan-pertanyaannya ya. Karena Ah, kita tidak mau mencuri waktunya Rio lebih lama lagi. santai gue. Thank you. Jadi nanti kalau kita di nextnya bersedia nggak nih kalau ada drawing gitu? Boleh sih, Cat and draw. cuman jangan berharap tinggi-tinggi ya. Harapan kita mah selalu tinggi, yo. Mana sih gue dulu kalau lagi gambar ada Lius lewat di belakang gue pakai tool rotation, gambarnya gue rotate gitu biar dia nggak notice tuh. Kalau gue berhenti kena feedback kan.
Gue rotate aja tuh HP-nya lewat. Bagus juga tuh idenya tuh. Gue kalau dulu di kantor sama Rio, gue ketawa terus sampai mau nangis kalau ada dia. Orang paling Gila, menghibur sepanjang Paling masa. Ada rame di pelawak. studio. Menghibur sepanjang masa. Di saat gue sedih juga, gue kalau ketemu dia bisa ketawa-ketawa. Lucuan. Menertawakan kehidupan ya. Iya. Sedih sih, gue orang-orang malah nyuruh gue jadi pelawak aja daripada jadi painter. Waduh, keras. Iya. Ya Oke, gitu lah. teman-teman. Ini thank you banget Rio udah waktunya, udah mau hadir, udah mau sharing, Iya. cerita banyak hal. Ini sangat bermanfaat. Semoga next time-nya kita adain juga sesuatu yang lebih heboh lagi daripada yang sekarang. Bil, boleh Boleh, tutup, boleh. Bil. Ya sama, Thank you thank lah you gua banget ada- Kak Rio ya. Iya. Sama-sama lah, gila. Thank Gue you. malah banyak. Tadinya gue pengen nanya-nanya nih kalau lo semua kan gimana caranya. Nah, pakai. Balik Gua lah. sengaja nggak kasih kesempatan lu untuk bertanya ke kita. Kita gantian dong, gantian. Di acara, kalau Rio bikin acara kita join gitu. Oh iya, boleh tuh begitu. Tuh, Iya. udah banyak yang say thank you tuh Rio. Banyak banget tuh yang say Ya, thank you. ya. Sama-sama semoga membantu. Ya. Kita juga Semoga belajar bisa banyak. menginspirasi. Ya. Apa? Ya kita belajar banyak, pasti mereka juga pasti banyak ini juga insight baru lah Insight. gitu. Iya, Iya. ingat all out guys, all out. Ya, extra mile. Penting. Iya. Sam, kalau nggak extra mile. Oke, Bil. Itu siap. Jadi kita tutup aja ya. Paling mau ngasih tahu aja paling yang jangan lupa yang tadi yang live caravan itu ya. Kalau yang mau ikut boleh registrasi terus datang ke ICC ya. Iya, ntar kita ngasih ininya sih, mungkin ngasih apa? Schedule-nya kapan ininya. Kan karena nggak mungkin juga datang satu hari tumpah-tumpah begitu kan. Gitu aja sih. Ya ini sebenarnya ini juga sih Lius pilot sih maksudnya ya siapa tahu berhasil. Maksudnya kan kita bisa ngebrew seperti ini ya. Tahu ya, juga. Pasti berhasil. Berharap. Amin. Ya. Oke, thank you. Sukses Yo. selalu Rio dan Yo, thank you banget ya. Oke. Yo, Jar, bye Billy, semuanya. Lius. Yuk, thank you. Thank you ya buat Sehat. semuanya. Bye. Yo, salam buat anak-anak Polar. Ya, Kak Kavan juga. Sama anak-anak juga. Yo, siap. Bye. Ya.